Kita bersyukur karena sidang sinode kita yang ke-6 ini dapat kita lakukan dengan baik. Kita dapat lalui dengan baik. Ini baru pertama kali kita melakukannya dengan virtual atau sidang secara online. Tapi kesan saya sidang ini sungguh dapat berjalan dengan baik. Kita percaya pasti semua karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhan memakai orang-orang yang sangat luar biasa untuk mempersiapkan sidang secara online ini. Dan kita bersyukur karena ini adalah hari yang ketiga atau hari yang terakhir. Dari hari pertama, kedua, dan ketiga semuanya berjalan dengan baik. Tentu semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah menghasilkan TDTRT, kita sudah menghasilkan pemilihan ketua umum, kita sudah menghasilkan ketua umum yang baru, dan kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta Dr. Fritz Desias Palandi sebagai Ketua Umum Gembala Gereja Misi Injili Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan untuk Bapak boleh memimpin Gereja Misi Injili Indonesia 5 tahun ke depan. Selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta Dr. Desias Palandi sebagai Ketua Umum Sinode GMII, Gembala GMII. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada Bapak Pendeta Dr. Desias Fritz Palandi yang telah terpilih kembali menjadi Ketum GMII untuk periode yang akan datang. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menolong Pak Desias untuk melakukan pekerjaannya selama 5 tahun ke depan. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan beri hikmat senantiasa. Haleluya, amin. Selamat Pak atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum GMII. Kiranya di dalam periode yang kedua di dalam kepemimpinan Bapak di GMII membawa GMII semakin lebih maju lagi, khususnya boleh menjadi gereja yang misioner. Kita boleh membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetap sehat selalu Pak, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Berharap supaya periode yang akan datang 5 tahun ini agar GMII seluruh Indonesia menjadi berkat bangsa ini dan sukses dalam pelayanan dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan masuk dalam ibadah penutupan Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia. Kita siapkan hati kita untuk ibadah. Shalom Bapak Ibu peserta Sidang Sinode GMII yang ke-6 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan menyertai gereja kita dalam pelaksanaan sidang sinode yang baru saja ditutup. Dan kita akan beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, Sang Kepala Gereja yang mengasihi gereja kita, sehingga gereja ini akan dipimpin lagi oleh Tuhan dalam pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita ini. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 berkata demikian. Bersoraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya
untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang membawa kita ada sebagaimana kita ada sampai dengan pada hari ini. Kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada, dan ku berdiri menghadap tatamu Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Kita katakan bersama, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Kita katakan bersama, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Kami hidup Tuhan dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Katakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah, besar katakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam perkenanannya kita ada pada saat ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara sidang sinode GMI yang ke-6 ini. Dan kita melihat karya Tuhan terjadi dalam sidang sinode ini. Segala keputusan demi keputusan sudah diambil untuk pekerjaan Tuhan 5 tahun ke depan, bahkan sampai selamanya di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang baik bagi kita. Dia menyertai kita. Kita mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Sang pemilik kehidupan ini, Sang pemilik gereja ini. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ibadah penutupan ini akan ditabiskan oleh hambanya Bapak Pendeta Yafet Mandiangan. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayat 1, 3, dan 4. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur
Haleluya. Haleluya. Puji Dia, Raja Agung semesta. Mari kita menabiskan ibadah kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pembimbing kita terambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu peserta sidang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada sebagaimana kita ada. Gereja kita juga boleh dipimpin oleh Tuhan dan sampai dengan pada saat ini terus melayani Tuhan bahkan untuk selama-lamanya. Gereja kita ada di berbagai macam tempat. GMI ada di 18 wilayah, ada di kota besar, ada di kota yang kecil juga, ada yang di desa-desa. Bapak Ibu, kita ada di mana-mana, bahkan sampai di luar negeri. Karena Tuhan mengasihi gereja ini. Kita dipilih dari segala suku bangsa. Hamba-hamba yang melayani, jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, semua bercampur baur menjadi satu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kita dipilih dari segala bangsa untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan ucapan syukur kita atas pilihan Tuhan bagi kita sebagai umat-Nya. Amin. Tadi pilih segala bangsa. Amin. Tadi pilih jadi umat-Nya. Tadi pilih, amin, dan dikuduskannya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang melawat kita dalam ibadah penutupan ini. Kita memuji Dia, mempersiapkan hati kita. Kita memegahkan Dia dalam kemegahannya, dalam kemuliaan. Dialah Allah yang besar dan selamanya besar. Dia layak disembah, Raja segala raja. Kemegahan Raja dalam besar Allah kita, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar, nyanyikan besar, besar Kau Tuhan Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku benar Tuhan, Engkaulah yang besar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Bumi bersuka Tuhan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Engkau datang dalam terang, Dia datang dalam terang, dan kegelapan pun sirna. Kegelapan pun kami bersujud di hadapan Tuhan, umatnya bersujud mendengar suaranya. Kami katakan Kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, kami katakan Kau layak disembah, Kau Raja kami, layak disembah. Kau Raja, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak, layak Kau Tuhan, layak disembah. Engkau Raja, hati kami bernyanyi Tuhan, bernyanyi untuk Kau. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar, nyanyikan besar Kau Tuhan, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan
besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya Engkau besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Kepada Bapak Pendeta Dr. Diki Ngaliratan, persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti di dalam mengembangkan gereja ini, tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk merampungkan gereja ini lebih dalam lagi, lebih masak lagi dalam rencanamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 6. Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 6 kita baca dalam firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup terjemahan Lembaga Alkitab juga. Tapi kita ambil dari bagian versi ini. Mengapa? Karena bahasanya lebih sederhana. Dan itu yang saya mau angkat untuk kita sekalian. Yesaya 69 ayat 6. Dengarkanlah aku, hai semua negeri yang jauh. Perhatikanlah aku, hai bangsa-bangsa yang Tuhan telah memanggil aku sebelum aku dilahirkan. Dari dalam kandungan ini, ibuku, ia telah memanggil aku dengan namaku. Saya ulang lagi, dari dalam kandungan ibuku, ia telah memanggil aku dengan namaku. Tuhan telah membuat perkataan yang keluar dari mulutku. Kemajuan pedang itu melindungi aku dalam bayang tangannya. Aku seperti anak panah yang tajam di dalam tabung anak panahnya. Mungkin kita baca sampai ayat 3 aja. Saudara, kita tahu keadaan gereja kita. Kalau kita berbicara tentang identitas, gereja kita jelas dalam TD dilukiskan sebagai gereja Protestan, Injili, dan misioner. Mengapa kita menyebut itu gereja Protestan? Bukan kita ikut-ikutan, tapi dalam kenyataan hidup, memang gereja itu Protestan. Mengapa? Dia mewarisi teologi, hakikat gereja yang turun dari reformasi. Jadi kita boleh katakan bahwa Protestan bukan berarti protes-protes ya. Protestan itu dari kata pro-testamentum. Pro arti berpihak, testamentum perjanjian. Gereja yang berpihak pada perjanjian Allah. Allah Tritunggal yang kita kenal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini harus menjadi garis besar dulu di dalam kita bergereja. Nah, itu sebabnya GMI adalah gereja Protestan, Injili, dan misioner. Kalau saudara punya pendapat dari itu, mungkin lain dari itu, ya silakan saudara cari gereja yang identitasnya jelas. Kita mengalami gereja yang identitasnya sangat jelas. Sangat jelas. Kalau mengamati Yesaya, saya perhatikan ada dua hal yang sangat penting. Dua kata dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Dari Yunani ke Ibrani, Ibrani ke Yunani. Dari Septuaginta kita menemukan dua kata, yaitu kata tajam
dan kata terang. Ia berbicara tentang terang. Terang yang dimaksud bukan terang-terang aja. Terang adalah sifat manusia yang terang. Ia berbicara tentang manusia yang terang ialah manusia yang terbuka terhadap Tuhan. Manusia yang terang. Itu sebabnya anggota gereja misi Injili Indonesia bukan orang-orang yang sekuler. Tapi sekularisasi itu tanpa kita sadar, itu kita alami dalam gereja. Pada abad yang ke-16 kita bertemu dengan Calvin. Dia juga mengalami hal seperti itu. Sekularisasi. Dan hal sekuler kita butuhkan. Tapi jangan lupa, gereja itu pada dasarnya adalah rohani. Kalau kita keluar dari garis rohani, itu artinya menunjukkan bahwa gereja bukan lagi rohani. Calvin pada abad ke-16, jemaat yang ada di Zurich sangat menerima dia dengan baik. Kemarin ini saya baca bukunya tentang kesalehan Calvin. Saya pikir Calvin itu hanya orang biasa yang hanya ikut-ikutan. Ternyata Calvin itu sarjana hukum dan sarjana teologi. Jadi dia tahu bahwa dia terbatas sekali soal teologi. Makanya dia dari sarjana hukum, dia masuk ke teologi dan mendalami teologi. Saya kira yang menulis teologi sistematika yang paling berarti itu Calvin. Sangat sistematis dan sangat berarti. Saudara-saudara, gereja kita ini ditakdirkan untuk gereja misi. Itu sebabnya mengapa kita berpegang kepada misi. Kalau gereja GMI yang tidak melaksanakan misi, itu bukan gereja GMI. Karena gereja ini berdiri oleh karena misi. Gereja ini berjalan karena misi. Jadi gereja ini bukan hanya berdiri seperti gereja lain. Kita adalah gereja apostolik. Itu berarti siraman rohani harus tajam. Harus terang. Terang yang datang daripada hamba Tuhan yang memiliki terang dalam hidupnya. Hamba Tuhan yang selalu terang. Dan sasaran kita adalah kekekalan. Gereja ini sasarannya adalah kekekalan. Ketika Calvin itu mengutarakan kekekalan kepada jemaat di Zurich, mereka mempertahankan Calvin supaya tidak kembali ke tempat asalnya. Nah, dari situ kita tahu bahwa Calvin sangat berjuang untuk pietisme. Pietisme yang digerakkan oleh Calvin adalah hidup yang suci. Di dalam GMI ada 5 tiang rohani. Dan salah satu tiang rohani yang diakui adalah kesucian hidup. Makanya orang GMI adalah orang yang kudus, suci, dan berkenan kepada Allah. Itu kata Ibraninya sadak. Kebenaran yang tidak bisa dibengkokkan. Sama seperti rotan yang tidak bisa dibengkokkan lagi. Harusnya hidup kita seperti ini. Tapi kita lihat pada masa kini, banyak orang bertindak secara sekularisasi, berpikir secara rohani. Itu boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting adalah kerohanian yang kita angkat lebih tinggi. Calvin mengangkat rohani lebih tinggi daripada pengetahuan dia yang intelektual yang ada di universitas. Calvin orang terpelajar dan rendah hati. Ketika saya baca bukunya Calvin itu, baru saya tahu. Calvin itu orang yang rendah hati. Berkali difitnah sana, fitnah sini. Dilempar sana, dilempar sini. Tapi seorang Calvin bertahan dengan teologi gereja yang sangat diakui. Itu teologi yang bulat, yang memang dari kekekalan. Jadi, di dalam GMI teologi di atas. Di atas segala norma. Segala norma boleh Anda ungkapkan. Tapi teologi itu yang paling tertinggi. Dia paling di atas. Gereja ini kalau teologi sudah diabaikan, ini gereja yang sampai 5 tahun lagi hancur. Tapi kalau gereja mempertahankan teologi, dia akan bisa tahan lebih lama dan dia akan kekekalan. Jadi bukan sementara.
Saudara minta maaf ini kalau pakai masker ini memang berat khotbahnya. Memang saya harus pakai masker. Saudara, pergumulan kita di dalam gereja sekarang ini adalah kita menghadapi pandemik. Tapi bagaimana sikap gereja? Apa dia dimasukkan sekularisasi? Saudara tahu, kenapa di Eropa gereja-gereja tidak punya generasi lagi? Generasi hilang karena tidak disiapkan. Saya hidup lama di 16-18 tahun. Saya hidup di Eropa 18 tahun. Dan saya tahu bagaimana keadaan hidup sekularisasi itu. Saya sudah alami itu. Jadi saudara bisa cerita, oh ini sekularisasi, ini pengaruh ini. Karena memang di Eropa karena sekularisasi, maka gereja lenyap. Pelan, dan pasti lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di sini ada istilah Yunani, Ibrani, yaitu istilah manusia, istilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang taat pada Tuhan. Ebed Yahweh Or. Apa artinya? Hamba Tuhan yang sudah diterangi. Di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan, tadi dalam bahasa lain itu diterjemahkan. Ada kata Ebed Yahweh. Artinya kita ini yang ada pelayan-pelayan Tuhan, kita harus tetap melayani. Jangan hidup tergantung kepada hal sekularisasi. Memang sekularisasi itu kita butuhkan, tapi sekularisasi itu bukan satu-satu jalan. Jadi sehingga dalam kita ini sekularisasi itu kita butuhkan. Tapi itu bukan gereja. Gereja nggak butuhkan sekularisasi. Sebab tujuan masa depan gereja jelas. Gereja menuju pada kekekalan. Nah itu sebabnya kenapa namanya gereja misi. Waktu gereja misi ini berdiri, dinamakan sebenarnya Gereja Pekabaran Injil Indonesia. Pada tahun 93, dalam konferensi di mana tuh, di Anjungan, Kalimantan Barat, kami katakan ini gereja saya yang beri nama dengan Yunus WKPSI. Namanya Gereja Misi Injili Indonesia. Kenapa namanya sampai berubah begitu? Karena kami lihat bahwa sudah banyak gereja di Indonesia, tapi gereja yang berpikir misi belum ada. Itu sebabnya dikatakan sini, kita mempertajam anak panah. Itu ayat berapa tuh? Ayat 2 ya. Kalau di saya sini dikatakan ayat 2. Anak panah harus ditajamkan. Ini bukan tajaman sementara, tapi mempertajamkan tolak ukur dalam pola pikir, pola pandang. Masanya itu Paulus menyebut hoanthropos pneumatologi. Hoanthropos pneuma. Artinya manusia rohani yang datang dari Allah. Yang diinspirasikan Allah untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi dia tidak bergantung pada dunia ini. Itulah gereja kita. Gereja GMI disebut Gereja Misi Injili. Kenapa disebut misi? Kita harus bermisi. Bukan kita melakukan perjalanan misi, tapi kita menganut misi masuk langsung ke lintas budaya. Ini yang saya lihat di GMI belum ada itu. Kita utus misioneri untuk masuk lintas budaya. Baru tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, baru kita mengutus ke India, ya, dan ke Kyrgyzstan. Di situ kita ambil keputusan, gereja kita bernama Gereja Misi Injili Indonesia. Dan mengapa kita disebut gereja Injili? Pada tahun 1910 terjadi pertemuan gereja-gereja Protestan. Menurut dunia, 2 gereja muncul di situ. Itu yang disebutkan evangelical and ecumenical. Kita adalah gereja yang terhisap evangelical. Dan evangelical berpikir secara evangelical. Ekumenal dia berpikir tentang lebih utama adalah bagaimana menduniawikan gereja
baru Injil diberitakan. Kalau kita enggak, justru Injil diberitakan yang bongkar segala perkara dunia ini. Itu sebabnya Gereja Misi Injil Indonesia, dia menginjili, artinya doktrinnya injili, hidupnya injili, bukan hanya slogan injili. Kalau gereja kita hanya slogan injili, banyak gereja injili yang ada. Nah, kita sebagai gereja injili, jangan kita kehilangan injili. Mari kita pertajam apa yang harus dipertajam. Kalau memang itu intelektual yang dibutuhkan untuk dipertajam, sekolahlah kita. Jangan mengandalkan apa yang sudah ada kita puas. Kalau boleh perlu sampai doktor, kita sekolah. Kita merencanakan doktor. Untuk tahun-tahun berikutnya, kita ada berapa doktor di dalam lingkungan gereja kita. Sekarang kita punya hanya 3 doktor. Kemanakah orang-orang muda yang punya kemampuan berpikir? Nah, kita butuhkan orang muda untuk kemampuan berpikir ke depan. Yang menjamah ilmiah, menjamah intelektual. Sehingga gereja makin mantap dan berjalan lancar. Dan tiap sidang sinode tidak ada seperti ini. Tapi kita sudah tahu siapa yang jadi pemimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pertahankan. Pertahankan apa yang sudah ditanamkan oleh pendahulu kita. Kita ditanamkan injili. Ditanamkan misiologis yang dalam. Ya, saya mau beritahu aja. Saya sudah belajar, saya punya master tuh ada lebih dari 4 master. Tapi saya tahu diri soal ilmu. Makanya saudara menganggap enteng gereja ini. Berpikir teologi itu seperti apa. Saya bersyukur saya punya teman seperti Pak Palani ini. Yang menerjemahkan Westminster. Westminster itu ada berapa terjemahan? 3 atau 4. Tapi saya punya kuliah, buku saya yang asli, itu saya bawa. Oleh karena itu saya percaya bahwa menerjemahkan Westminster itu tidak mudah. Tapi saya bersyukur Pak Palandi menerjemahkannya. Khusus untuk GMI. Di sini kita lihat bahwa kita mempunyai ahli berteologi. Karena banyak teologis yang kita hadapi pada masa kini. Oleh karena itu, berikanlah para teolog untuk berpikir, menyusun, mengatur, menata. Ya, oleh karena itu kita butuhkan apa? Kita butuhkan badan pengkajian teologi. Itu tidak bisa satu orang yang tangani. Itu harus berapa orang yang punya kemampuan berteologi. Bukan asal usul teologi, tapi berteologi yang benar. Ya, karena tema ini saya senang sekali. Gereja yang mengakui kebenaran. Gereja yang mengakui sadak atau sadeko. Gereja yang mengakui di kayu huna. Gereja yang mengakui kebenaran, tapi gereja yang mengakui aletheia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pertahan GMI sebagai gereja misioner. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, gereja ini tetap gereja misi. Dan dia ada di berbagai tempat. Dan dia ada berdampingan dengan gereja-gereja. Itu sebabnya kita bisa kerjasama dengan mereka, tapi kita tidak dipengaruhi dengan pikiran ekumenis. Tapi kita memegang pemikiran ekumenis. Dan pemikiran ekumenis masuk dalam Injili. Maka kita menerapkannya dalam kelancaran gereja misi Injili Indonesia. Saudara, saya tidak mau panjang lebar khotbah. Tapi gereja kita sudah punya identitas sendiri. Itu sebabnya gereja yang identitasnya adalah misi, tetap bagaimanapun kita harus bermisi. Saya ingat ketika gereja ini mulai berbakti di atas ini mulai kebaktian misi. Di atas ini mulai berpikir misi. Di atas ini mulai doa misi. Maka bangunan ini selesai. Karena apa? Karena misi. Karena misi bangunan selesai. Tuhan, kita ingin supaya Tuhan campur tangan dalam rencana gereja tahun per tahun. Sehingga semua jalan dengan lancar. Hamba-hamba Tuhan diurapi. Ya, kalau mereka punya kemampuan kekuatan rohani,
Kenapa kita tidak bisa pengaruh dunia ini? Kita bisa. Kalau perlu kita kirim misioneri ke Eropa. Karena sudah waktunya Eropa harus diinjili. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kehendak Tuhan yang rencana Tuhan yang kekal untuk gereja misi Injili Indonesia. Maka kita berpegang dan kita tinggal di dalamnya. Saya mengalami sakit yang berat. Dalam masa pandemik ini saya tulis 3 buku. Dan tiap hari saya ada di komputer. Akhirnya saya mengena amfal. Dan saya tahu ini amfal komputer. Tapi buat saya itu saya tidak sok. Lalu yang kedua, saya mengalami penglihatan yang kurang. Dan itu akibatnya saya jalan terpincang-pincang. Karena meraba perjalanan ini. Tapi buat saya itu, saya tidak takut. Apakah saya pincang, apakah saya kurang penglihatan, saya ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan disempurna adanya. Dan tidak akan berubah bagi hamba Tuhan yang dipanggil. Di sini dikatakan dari perut ibunya sudah ada suara panggilan. Panggilan itu tidak semua orang dipanggil Tuhan. Panggilan itu datang kepada orang-orang yang tertentu yang punya beban yang ada di tengah-tengah gereja. Itu panggilan. Dan panggilan tidak bisa diubah. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang Nabi Yesaya, panggilan Tuhan jelas. Dia dipanggil Tuhan. Ya, ada beberapa buku yang mengatakan tafsiran ini menunjukkan kepada Yesus. Ya memang ini menunjukkan kepada Yesus yang akan mati kelak, bangkit, dan akan naik ke surga, dan akan kembali lagi sebagai Tuhan dan Raja atas gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Karena Tuhan menghendaki di dalam gereja ini, pasti Yesus Palandi masih tetap terpilih sebagai seorang ketua sinode yang akan menjalankan dan memperbaiki kepemimpinan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa surgawi dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dalam akhir daripada pertemuan kami yang mulia ini, akhirnya Pak Yesus Palandi kembali memimpin gereja ini, dan kami berdoa supaya hikmat Allah dari surga merubah pola kepemimpinan dan menyempurnakan gereja menjadi gereja yang sempurna di dalam gerakan misi masa kini dan di dunia ini. Itulah harapan kami gereja GMI jadi gereja yang menjadi teladan dalam soal misi. Terima kasih Bapak untuk hadiran Tuhan dan firman Allah berbicara kepada kami, dan kami ditanamkan firman Tuhan, dan biarlah ini terus bersuara sampai selama-lamanya, bahkan sampai kepada kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Keberagaman di Indonesia sudah diakui di dunia internasional. Keselarasan yang sangat indah dalam menjalani hidup bersama walaupun memiliki perbedaan suku, budaya, dan agama. Begitu kaya kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia patut diteladani bagi semua bangsa di dunia. Adalah Sintang, kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kehidupan penduduk multietnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Kedamaian hubungan antar masyarakat sangat terasa sekali di tempat ini. Sintang juga memiliki potensi pengembangan sumber daya alam yang luar biasa. Dari sinilah awal mula berdiri GMII, Gereja Misi Injili Indonesia. Tahun 1984, tahun GMII berdiri, yang dulunya dikenal dengan nama GPII. GMII lahir
melalui pelayanan YPPII, yaitu Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Pada tahun 83 itu ada satu yayasan di Batu, namanya Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia, disingkat menjadi YPPII. Nah, yayasan ini menerima surat dari Departemen Agama supaya lembaga-lembaga gereja yang berkecimpung di dalam pelayanan gereja harus mengubah yayasan itu menjadi gereja. Dari yayasan ini sudah membangun satu gereja. Gereja itu ada di Bengkulu ya. Ada di Bengkulu. Nama gereja itu GKISIA. GKISIA itu Gereja Kristen Injili Sumatera Selatan. Lalu kami mau buat gereja itu merubah nama supaya dia bisa berdiri secara nasional di seluruh Indonesia. Dirubah menjadi GKISUS ya. Dirubah jadi GKISUS, itu singkatan dari Gereja Kristen Injili Indonesia. Apa yang terjadi? Ternyata GKISIA tidak mau didikte oleh yayasan. Jadi akhirnya kami ambil keputusan untuk kumpul di satu tempat namanya Jumbo. Itu tanggal 10 November 83 menanggapi membuat satu wacana untuk melahirkan gereja yang lain. Permulaan ada beberapa kali rap di Batu, di Jungoka. Itu waktu itu masih ada misionaris yang melayani di YPP seperti Pak Choi Namang dan ada misionaris dari Norwegia dan pemimpin-pemimpin nasional YPP berkali-kali mengadakan rapat bagaimana bisa memulai KPPI dan kerjasama dengan YPPI. Pertemuan di Desa Junggo dihadiri dari Departemen PI YPPII dan Misi YPPII, antara lain Pendeta Dr. Petrus Octavianus, Pendeta Diki Ngelyaratan, Pendeta Yasuo Atsumi, Pendeta Samuel Sikitari, Pendeta Daniel Henubau, Pendeta Roni Sigarlaki, Pendeta Ketut Gana, Pendeta Mel Awing, Pendeta Lexi Pelo, Pendeta Sarjito, Bapak Hendri Rondonuwu, dan yang lain. Nah, kami sepakat akhirnya mendapat nama. Gereja itu namanya Gereja Pekabaran Injil Indonesia. Itu disingkat menjadi GPII. Nah, GPII itu kan di Junggo itu kan tidak ada gereja, jadi kita tidak bisa menabiskan gereja langsung di situ. Itu sebabnya kami membuat suatu strategi. Kami meminta dua pendeta yang sudah ada, itu Pendeta Ngang Ibo dengan Pendeta Hans Rapar atau Hans Solomon Rapar, diutus ke Kalimantan Barat untuk pergi ke Sintang mempersiapkan gereja yang akan kita lahirkan, namanya GPII, Gereja Pekabaran Injil Indonesia. Jadi mereka mengurus legalitas dan dapat surat SK dari menteri, dari pembimas khususnya. Dua bapak ini pergi ke Sungai Sawak. Gereja sudah ada, gereja yang dibuat sederhana saja dari kayu, lalu ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Gereja Pekabaran Injil Indonesia. Disitulah Tuhan kirim Pak Hornoman. Dan Pak Hornoman membangun gedung yang pertama di Sungai Sawak, membuat itu pelihara sapi, ikan, tanaman, dan pangan nibo setelah itu dikirim. Dan sama-sama kerja dengan Pak Hornoman. Waktu mendirikan gereja PI itu, yang kumpul lebih daripada 40 orang laki-laki yang berkumpul
di Sungai Sawa di Sintang. Nah, waktu itu belum ada berbentuk gereja, masih pos-pos dan masih kebanyakan gerejanya gereja ada yang dulu gereja transmigrasi, ada gereja di kampung, belum jadi GPI. Tapi setelah kita dirikan GPI, lalu jadilah GPI. Itu pertama kalinya. Nah, karena legalitas ini diakui oleh negara, maka kami dalam waktu yang sangat dekat, hanya 2-3 tahun, kami sudah punya gereja yang namanya gereja GPI itu. Kenapa ini begitu cepat? Karena YPPI itu punya lebih dari 30 perwakilan-perwakilan di Indonesia. Nah, ada anggota-anggota perwakilan yang mereka itu juga berkecimpung dalam persekutuan doa misi. Oleh gereja-gereja mereka itu dilarang untuk bergabung dengan YPPI. Dalam tahun 92 itu terjadi suatu sidang sinode yang sangat menentukan gereja ini ke depan. Jadi hasil dari sidang sinode ini gereja pecah dua ya. 92 itu pecah dua. Lalu pemerintah memberi solusi begini. Solusinya adalah GPI akan dibekukan. Jadi masing-masing kubu itu suruh cari nama sendiri. Nah, kami yang kubu yang satu, yang lebih besar, lebih mayoritas, itu memilih nama diganti dengan GMII, Gereja Misi Injili Indonesia. Sejak tahun 93 sampai hari ini. Pendeta pertama kali sinode GPI dulu itu Pak Daniel Hanebau. Tapi waktu itu langsung memisahkan diri, tidak jadi lagi dengan GPI, dia berdirikan sendiri. Yang GPI juga dia bawa menjadi GKRI. Kendala pelayanan di Kalimantan pada waktu itu ya transportasi. Jadi kalau saya sendiri punya sepeda motor, tapi kalau orang Kalimantan sendiri pada waktu itu ya agak sulit. Sepeda pun agak sulit, tidak punya, jadi jalan kaki saja semua kemana-mana. Seperti soal transportasi dari Pontianak ke Sintang hampir 400 kilo. Jalannya sangat jelek, banyak tanah liat, licin. Kalau hujan turun, seperti berjalan di atas es. Kami pakai jeep bisa sampai 2 hari 3 kali. Dan biasa pakai sepeda motor, jalannya licin, sering jatuh-jatuh. Jadi lama ada bekas kebakaran dengan knalpot sepeda motor yang bisa loncat. Nah, itu satu kendala. GMII ditabiskan dan sah oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 November 1984. Berikut ini nama dan periode Ketua Umum GMII tahun 1984 hingga 1987 dipimpin oleh Pendeta Hans Soleman Rappar BTH tahun 1987 hingga 1992 dipimpin Pendeta Daniel Hanebau STH tahun 1992 hingga 1993 dipimpin oleh Pendeta Hans Soleman Rappar BTH. Setelah sidang khusus di Anjungan tahun 1993 dalam pergantian nama, caretaker Pendeta Dr. Petrus Octavianus sampai dengan tahun 1996, GPII berubah nama menjadi GMII. Setelah sidang sinode pertama GMII, Pendeta Dr. Petrus Octavianus terpilih sebagai ketua umum dari tahun 1996 hingga tahun 2000. Tahun 2000 hingga 2005 dipimpin oleh Pendeta Dr. Diki Delngeliaratan. Tahun 2005 hingga 2010
dipimpin kembali oleh Pendeta Dr. Diki Delk Ngeliaratan. Dalam sidang sinode keempat setelah aturan di amandemen, Pendeta Dr. Diki Delk Ngeliaratan terpilih kembali untuk ketiga kalinya dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Tahun 2015 hingga tahun 2020 dipimpin oleh Pendeta Dr. Jesias F. Palandi. Dulu kalau saya amati fokus dari GMI lebih kepada terobosan-terobosan baru, membuka jemaat yang baru. Kalau sekarang ini fokus lebih banyak kepada penguatan jemaat lokal dan penataan. Meskipun terobosan baru harus diterlanjutkan. Pada tahun 2010, mulai 2010, GMI lebih menjelaskan penekanan mengenai doktrin atau pengajaran, yaitu gereja Protestan, Injili, dan misioner. Selang beberapa tahun kemudian, tepat di akhir sidang MPL PGI di tahun 2019 pada hari Kamis 31 Januari 2019, MPL PGI menyatakan secara resmi menerima Gereja Misi Injili Indonesia sebagai anggota PGI ke-90. Menapaki perjalanan pelayanan yang sudah di atas 35 tahun, GMII terus berbenah menjadi gereja sempurna menurut amanat agung. Menurut data, sampai dengan tahun 2020, jemaat mencapai 28.733 orang. Pendeta struktural 153 orang, pendeta fungsional istri pendeta 43 orang, pendeta fungsional umum 31 orang, pendeta utusan 5 orang, dan vikaris 13 orang. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Diki Ngeliaratan yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah penutupan seluruh rangkaian sidang sinode, acara sidang sinode GMI yang ke-6 yang telah kita lewati dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Dr. Diki Ngeliaratan dalam pelayanan dan juga di tengah-tengah keluarga. Peserta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan menutup seluruh rangkaian acara yang ada. Namun juga kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dalam ibadah saat ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Dia yang telah memelihara hari-hari kita dalam sidang sinode ini. Nanti Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu sekalian ke rekening panitia pelaksana sidang yang akan ditayangkan di layar Zoom meeting kita. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan sambil kantong persembahan diedarkan dan kemudian kita bangkit berdiri untuk kita menutup ibadah kita pada saat ini. Kantong persembahan akan dijalankan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 252 ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat yang kelima. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa.
mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian ayat yang kedua. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapan. Ayat yang keempat, gereja takkan punah, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah jemaat dan jayamu. Ayat yang kelima, di dalam pencobaan dan perjuangannya. Pencobaan dan perjuangannya, dinantikan zaman sejahtera bakal, di mata tercerminkan gereja yang menang, mencapai perhentian sentosa cemerlang. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu peserta sekalian. Ibadah kita dan seluruh rangkaian acara kita akan ditutup dalam doa dan juga berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jeffrey Kansil. Oh, Bapak doa syafaat ya, kepada Pak Jeffrey Kansil dipersilahkan untuk menyampaikan doa syafaat dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Yesus Pelandi. Jemaat peserta semua dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh menaikkan syukur kepadamu untuk pelaksanaan sidang sinode ke-6 GMI tanggal 9 sampai tanggal 11 Maret 2021 yang dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk panitia pelaksana yang sudah melakukan tugas pekerjaannya mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sidang sinode. Terima kasih banyak Bapa untuk pimpinan persidangan yang juga dalam hikmat-Mu dapat memimpin setiap sidang pleno dari hari pertama sampai hari ketiga. Kami mengucap syukur untuk hasil dari persidangan sinode GMI yang ke-6 tahun 2021 ini. Khususnya kami mengucap syukur untuk terpilihnya Bapak Pendeta Jesias Fritz Palandi sebagai Ketua Umum Sinode GMI yang baru sekaligus sebagai Gembala GMI. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan selalu dalam memimpin gereja kami ini 5 tahun ke depan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat GMI di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong semua ketua majelis sebagai gembala jemaat dalam kerjasama pelayanan bersama dengan semua anggota majelis jemaat dan juga jemaat-jemaat yang ada di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib menjadi bagian bagi semua jemaat GMI di berbagai tempat di Indonesia. Demikian juga untuk majelis wilayah yang tersebar di 18 wilayah di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Saat ini kami berdoa menyerahkan GMI Korintus yang menjadi pusat pelaksanaan sidang sinode yang ke-6 ini. Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat, khususnya untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Diki Dirk Ngeliaratan, bersama dengan Ibu dan semua majelis jemaat dalam kemurahan hati mereka untuk memberikan tempat ini bagi pelaksanaan sidang sinode. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu semua jemaat dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Presiden
dan Wakil Presiden bersama dengan semua perangkat pemerintah yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan menolong khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus berlangsung ini, kiranya kami bangsa Indonesia dapat keluar dari kondisi yang sulit ini. Bapak terima kasih karena pada kesempatan ini juga kami dapat memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dapat dipakai di dalam pelayanan di dalam gereja kami GMI. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang telah membawa kita dalam doa syafaat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini kita bersuka cita karena kita telah akan mengakhiri semua kegiatan yang ada. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, Sang Kepala Gereja, Gereja Misi Injil Indonesia, Tuhan kita yang akan mengutus kita masuk dalam pelayanan demi pelayanan yang ada di depan kita. Nanti Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi akan memberikan berkat Tuhan bagi kita, dan kita mengangkat pujian kepada Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 252, tetapi hanya ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, terpanggil dari bangsa seluruh dunia. Manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya. Esa kepada Bapak Pendeta Dr. Jesias Palandi selaku Ketua Umum Sinode GMI akan memberikan berkat Tuhan bagi kita dalam ibadah penutupan saat ini. Sidang Sinode 6 GMI, panitia yang ada di Command Center ini, kita mengakhiri ibadah penutupan Sidang Sinode 6 GMI dengan sukacita, dan kita kembali ke tempat kita masing-masing melaksanakan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yesaya 49 ayat 6 adalah amanat agung dalam perjanjian lama. Puji Tuhan, mari kita serahkan seluruh keputusan ini ke dalam tangan Tuhan dan kita laksanakan sesuai firman Tuhan. Marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
akhirnya selesai juga sidang sinode hari ini. Terima kasih untuk setia yang juga udah menonton acara sidang sinode ini. Tentunya pasti di balik semua ini ada kurang dan lebihnya. Tapi karena pertolongan Tuhan, sidang sinode boleh selesai di hari yang ketiga ini. Tetap semangat terus dalam setiap aktivitas dan tetap terus semangat untuk melayani Tuhan. Bye-bye.